Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasana Mardian, calon motivator magang. Di sini akan mempraktekkan penyampaian verbal kalimat 4 huruf kembar sederhana menggunakan metode lagu labimba dan berdialog. Baik, di sini menggunakan lagu labimba. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum Kakak Diva. Kakak Diva, kita nyanyi labimba yuk. Mau ya? Iya Bu Nur, aku mau. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan semua, bernyanyi labimba dengan hati gembira, bersama-sama. M-A mama, P-A papa, B-O bobo, jadinya apa? Mama papa bobo. D-E dede, M-I mimi, S-U susu, Dedem mimi susu. Mama, papa, bobo, mama, papa, bobo. Dede, mimi, susu, dedem mimi susu. Yeay! Baik, untuk yang selanjutnya saya akan mempraktekkan penyampaian verbal kalimat 4 huruf kalimat sederhana menggunakan metode berdialog. Yang 4 huruf verbal kalimat sederhana, contohnya saya makan, saya cuci baju, kemudian roti rasa keju, seperti itu. Di sini saya akan mempraktekkan dengan cara berdialog. Baik, assalamualaikum Kakak Diva. Halo. Kakak Diva makan apa itu? Makan apa sih itu? Kayaknya makan ini ya, donat ya? Bukan Bu Nur, ini roti isi. Bunda aku bikinin pakai coklat sama mesis. Wah, pakai coklat sama mesis, enak banget. Kakak Diva coba kita panggil rotinya yuk. Kakak Diva tahu nggak roti hurufnya apa? Nggak tahu. Yuk ikutin Bu Nur ya. Roti hurufnya R-O-T-I, roti. R-O-T-I, roti. R-O-T-I, roti. Wih, keren. Kakak tadi kakak bilang ini ada mesisnya sama coklatnya. Iya Bu Nur. Oh, kalau Bu Nur tuh sukanya yang ini loh Kak, yang putih-putih itu. Kakak tahu nggak? Aku tahu, itu kan keju. Aku juga suka keju Bu Nur. Oh, Kakak Diva juga suka keju? Sama dong, tos. Wah, sama dong kita. Bu Nur suka keju, Kakak Diva suka keju. Ya udah, sekarang kita panggil aja yuk kejunya. Keju hurufnya K-E-J-U, keju, K-E-J-U, keju, K-E-J-U, keju, K-E-J-U, keju. Nih sekarang Bu Nur mau nyanyiin, Bu Nur mau bikin apa nih, bahasa Bimba, roti rasa keju. Kita nyanyi ya. R-O-T-I, roti. Kita nyanyiin aja deh yuk, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ayo kawan semua, bernyanyilah bimba dengan hati gembira, bersama-sama. R-O-T-I, roti. R-O-T-I, roti. R-O-T-I, roti. R-A-S-A, rasa. R-A-S-A, rasa. R-A-S-A, rasa. K-E-J-U, keju. K-E-J-U, keju.
KEJU keju. Jadinya apa? Roti rasa keju. Tos online dulu dong. Hap, keren. Kak Diva keren. Jadinya roti rasa keju. Kita sama-sama suka roti rasa keju ya. Keren. Tos online hap. Nah, baik seperti itu cara itu bisa dilakukan saat penyampaian verbal kalimat 4 huruf kata sederhana seperti itu. Dan yang selanjutnya di sini saya akan menjawab atas pertanyaan tema Bimba A I U E O distance learning yang kedua. Di sini pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Bermain baca-bacaan adalah kegiatan belajar kegiatan belajar sambil bermain. Kegiatan bermain sambil belajar, yaitu modul baca lipat guna seperti ini. Jadi modul baca yang sudah dibaca anak kemudian dilipat guna untuk mengulang atau memperkuat anak pada materi yang sudah diberikan. Contohnya modul baca-bacaan itu dilipat, kemudian kita motivator dan guru main tebak-tebakan, kakak ini gambarnya apa ya, coba kakak baca hurufnya apa nih, ngumpet nih gambarnya gitu, seperti itu. Jadi yang pendapat saya bermain baca-bacaan itu modul yang dilipat seperti itu. Dan untuk yang pertanyaan selanjutnya yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Yaitu tadi bisa bermain lipat modul, kemudian saat bermain lipat modul anak hanya melihat tulisannya saja. Hal tersebut merangsang logika anak, kemudian jika semakin diulang anak akan ingat dan terampil, seperti itu. Yang nomor 3, pertanyaan selanjutnya, apa tujuan kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya yaitu agar anak senang, bahagia saat bermain sambil belajar di kelas, kemudian anak selalu ingat dan terampil atas materi yang sudah diberikan pada murid, yang diberikan motivator. Yang nomor 4, pertanyaannya, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Bermain baca-bacaan ini bisa dilakukan pada saat kegiatan inti, pada saat kegiatan inti. Yang nomor 5, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Karena Bimba ingin membangun minat baca anak sesuai dengan visinya. Maka prioritasnya saat di kelas itu prioritasnya yaitu menumbuhkan minat baca, dan motivator pun wajib menerapkan bermain baca-bacaan sebagai prioritas. Yang nomor 6, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang pertama itu adalah afeksi anak. Apakah anak suka, anak senang dengan kegiatannya? Jika anak belum senang, motivator bisa lebih kreatif lagi untuk mengajak anak atau merangsang anak agar anak senang dengan bermain baca-bacaannya. Kemudian bisa mengevaluasi juga untuk penguatan soal materi yang sudah diberikan motivator. Jadi ini gunanya untuk anak semakin ingat dan semakin terampil. Nomor 7, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yaitu dengan modul baca yang telah dipelajari anak, kemudian dilipat, kemudian anak membaca tulisan tanpa melihat gambar. Itu bertujuan untuk merangsang logika anak serta menguatkan agar anak ingat apa yang telah diberikan oleh motivator atau materi yang telah diberikan motivator. Yang nomor 8, yang pertanyaan yang B yang pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul.
Menurut pendapat saya, teori jam bandul merupakan kegiatan belajar yang diawali prioritas utama, lalu diberikan kepada anak kegiatan selingan, kembali lagi ke prioritas, kembali lagi ke selingan, kemudian kembali lagi ke kegiatan prioritas, seperti itu. Contohnya bermain baca-bacaan, kemudian anak diberikan modul tulis, kemudian main modul membaca, kemudian diberikan modul matematika, terus kembali lagi main baca-bacaan, bisa seperti bermain tebak-tebakan, itu bisa mengingat anak gitu, seperti itu kurang lebih. Yang nomor 2, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Agar anak senang, tidak cepat bosan, dan memperkuat daya ingat anak pada materi yang sudah diberikan. Yang nomor 3, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu pada saat kegiatan inti. Yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu tadi seperti yang sebelumnya, diawali main baca-bacaan, kemudian anak diberikan kegiatan selingan seperti kegiatan matematika. Setelah kegiatan matematika, si anak bisa mengerjakan tugas modul bacanya. Setelah anak mengerjakan modul baca, bermain lipat kertas, lipat modul, terus anak bisa diberikan kembali modul tulisnya. Setelah modul tulisnya, bisa setelah itu diselingi lagi mungkin dengan main tebak-tebakan, atau bisa sambil mengevaluasi anaknya, seperti itu. Yang nomor 5, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Itu akan membuat anak akan cepat bosan, karena dengan kegiatan yang monoton, dan anak akan merasa belajar adalah beban. Baik, itu saja dari saya untuk menjawab pertanyaan dari tema Bimba A-I-U-E-O Distance Learning yang kedua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.